bahwa memang dalam pembangunan ibu kota baru, tepatnya ibu kota Nusantara, memang memerlukan pembiayaan dan salah satunya adalah obligasi. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang IKN terbaru, tepatnya dalam pasal 24B ayat 1 itu disebutkan bahwa pembiayaan IKN ini nantinya akan bersumber dari 3. Yang pertama adalah utang dari pinjaman otorita ibu kota Nusantara, kemudian Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Wulandari. Di podcast kali ini kita akan membahas terkait mengenal obligasi yang memiliki peran penting terhadap pembiayaan IKN. Nah, telah hadir narasumber kita pada kali ini Kak Ihda Aulia Rahma dari PDB Law Firm. Halo Kak Ihda, terima kasih karena sudah bersedia hadir di podcast kali ini. sama-sama Kak Wulan, saya juga senang nih bisa hadir di Smart Podcast untuk sharing ilmu dengan Kak Wulan dan juga teman-teman. Nah Kak Ihda, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas terkait obligasi. Nah, seperti yang sudah ramai diperbincangkan akhir-akhir ini terkait perlunya obligasi dalam bentuk pembiayaan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sederhananya apa itu obligasi, Kak Ihda. Oke Kak Wulan, jadi obligasi sendiri merupakan surat utang jangka menengah panjang yang bisa dipindah tangankan, di mana dalam surat tersebut berisi janji dari penerbit obligasi untuk membayar bunga sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan juga utang pokok sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kepada pembeli dari surat obligasi. Nah, surat obligasi ini sejatinya bisa diterbitkan oleh korporasi juga maupun pemerintahan. Oke Kak Ihda, jadi sederhananya berarti obligasi ini merupakan surat utang negara ya Kak, yang mana penerbit obligasi merupakan debitur dan pemilik obligasi merupakan kreditur. Benar sekali Kak Wulan. Jadi sederhananya memang obligasi ini merupakan surat utang yang dimiliki atau bisa dibeli oleh seseorang di mana pembeli dari surat obligasi tersebut merupakan kreditor, sedangkan penerbit dari obligasi tersebut merupakan debitor. Untuk pembayaran utangnya sendiri nantinya akan ditambah dengan bunga atau kupon dari penerbit obligasi. Nah, Kak Ihda tadi sempat menyatakan bahwa pihak penerbit obligasi adalah korporasi dan pemerintah. Nah, itu detailnya seperti apa, Kak Ihda? Jadi memang benar nih Kak, untuk surat obligasi sendiri itu bisa diterbitkan oleh korporasi maupun pemerintahan. Nah, untuk surat obligasi yang diterbitkan oleh korporasi sendiri dalam hal ini bisa diterbitkan oleh perusahaan pemerintah seperti BUMN ataupun perusahaan swasta yang diterbitkan dalam rentang waktu 1 tahun. Sedangkan untuk surat obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan sendiri itu dibagi menjadi 2 Kak Wulan, yakni government bonds, di mana surat obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan contohnya itu seperti obligasi negara retail Indonesia atau ORI, kemudian sukuk retail dan sebagainya. Sedangkan untuk municipal bonds atau yang kedua ini merupakan surat obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah sebagai modal program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, terkait IKN nih Kak yang merupakan Ibu Kota Nusantara, kan katanya membutuhkan obligasi sebagai bentuk pembiayaan. Nah, itu bagaimana Kak Ihda? Oke Kak Wulan, benar sekali nih bahwa memang dalam pembangunan ibu kota baru, tepatnya ibu kota Nusantara, memang memerlukan pembiayaan dan salah satunya adalah obligasi. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang IKN terbaru, tepatnya dalam pasal 24B ayat 1 itu disebutkan bahwa pembiayaan IKN ini nantinya akan bersumber dari 3. Yang pertama adalah utang dari pinjaman otorita ibu kota Nusantara, kemudian yang kedua adalah dari obligasi yang diterbitkan oleh otorita ibu kota Nusantara, dan yang terakhir adalah sukuk yang diterbitkan oleh otorita ibu kota Nusantara. Jadi Kak Ihda, obligasi yang diterbitkan oleh otorita Ibu Kota Nusantara ini termasuk jenis apa ya Kak Ihda?
Oke Kak Wulan, terkait jenis dari obligasi yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri, apabila kita merujuk pada Undang-Undang IKN terbaru, maka obligasi tersebut termasuk dalam municipal bonds, yakni surat obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai modal program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, kira-kira Kak Ihda, kemudian apakah masyarakat kita bisa memiliki obligasi? Dan jika masyarakat bisa memiliki obligasi, kira-kira keuntungannya apa Kak Ihda? Sangat bisa Kak Wulan. Jadi mengingat obligasi sendiri merupakan salah satu produk dari pasar modal Indonesia. Terkait keuntungan sendiri, setidaknya itu terdapat 4 keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita membeli obligasi. Yang pertama tentunya nanti kita akan mendapatkan fee atau kupon dari obligasi tersebut. Kemudian yang kedua nantinya kita akan mendapatkan capital gain dari kenaikan harga surat utang yang kita miliki dan juga dalam penjualan dari surat utang tersebut. Yang ketiga, obligasi ini cenderung memiliki resiko yang lebih rendah daripada produk dalam pasar modal Indonesia pada umumnya seperti saham. Kemudian yang keempat, tentunya obligasi ini memiliki banyak pilihan seri yang bisa dipilih oleh masyarakat Indonesia. Oke Kak Ihda, kemudian sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita kali ini, mungkin Kak Ihda bisa memberi tips kepada teman-teman supaya teman-teman bisa meraih keuntungan dalam obligasi ini. Oke Kak Wulan, terkait tips agar kita bisa mendapatkan keuntungan dari investasi di surat obligasi sendiri ada 4 nih Kak. Yang pertama tentunya kita harus menentukan waktu yang tepat untuk berinvestasi di surat obligasi negara. Kemudian yang kedua tentunya kita juga harus memperhatikan suku bunga dari obligasi yang diterbitkan tersebut. Yang ketiga, tentunya kita harus memilih penerbit surat obligasi tersebut yang kredibel dan juga bisa dipercaya. Kemudian yang terakhir, tentunya kita bisa memanfaatkan nih metode investasi online untuk memperhitungkan keuntungan dari investasi pada surat obligasi yang nantinya akan kita beli. Nah, terima kasih ya Kak Ihda karena sudah bersedia untuk sharing dan mengisi podcast kali ini. Sama-sama Kak Wulan, saya juga senang nih bisa hadir di Smart Podcast untuk berbagi ilmu dengan Kak Wulan dan juga teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki saran atau pendapat lain terkait topik pembahasan kita kali ini, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Smart Podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan mendalami lebih lanjut terkait hukum, pajak, dan bea cukai dan sebagainya, teman-teman bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Smart Weekend Profesional. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses di website kami di www.weloje.id. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam Smart!